Lihatlah tanah Shinar, tempat di mana batu dan lumpur diubah menjadi menara kesombongan. Di sini, di bawah bayang-bayang kemegahan Mesopotamia, kaum Nabi Sari hidup dalam kelimpahan yang membutakan. Mereka lupa akan deru air bah yang pernah menyapu bumi. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan dan pembangunan, mereka mulai membangun tuhan-tuhan baru dari ambisi mereka sendiri. Disinilah Nabi Sari berdiri. Seorang asing di tengah kaumnya sendiri meneriakan nama Tuhan yang mulai mereka lupakan. Selamat datang di tanah Shinar, jantung Mesopotamia. Sebuah tempat di mana sungai Tigris dan Eufrat mengalirkan kemakmuran, namun juga menjadi saksi bisu atas tumbuhnya benih-benih kesombongan yang paling pekat. Kaum Nabi Sari bukanlah bangsa yang lemah. Mereka adalah para arsitek ambisi, para penakluk alam yang berhasil mengubah lumpur menjadi istana. Di tangan mereka, batu bata dibakar untuk menantang langit, dan aspal perekat digunakan untuk membangun dinding-dinding yang mereka pikir takkan pernah runtuh. Namun, di balik tembok-tembok megah itu, ada sesuatu yang membusuk. Ingatan tentang dahsyatnya air bah Nabi Nuh telah menguap bersama angin gurun. Bagi mereka, cerita tentang azab hanyalah dongeng pengantar tidur. Kemanusiaan mulai terpecah dalam kasta yang kuat menindas yang lemah, dan emas menjadi Tuhan yang baru bagi mereka. Kultus-kultus kuno kembali bangkit. Mereka mulai memuja kekuatan alam, mengagumi bintang-bintang seolah mereka adalah pencipta, dan menciptakan berhala dari ego mereka sendiri. Inilah dunia di masa Sari, sebuah peradaban yang berada di puncak kejayaan teknologinya, namun berada di titik nadir spiritualnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang penuh tipu daya dan menara-menara yang angkuh, mendaki awan Nabi Sari berjalan. Ia melihat kehancuran yang tak kasat mata di mata kaumnya, dan dari bibirnya sebuah peringatan akan segera meledak, menantang kedamaian palsu tanah Shinar. Sejarah mencatat, setelah bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, dunia seolah lahir kembali. Namun, seiring waktu, manusia kembali berpencar, membangun kota-kota besar, dan perlahan mulai melupakan janji suci kepada Sang Pencipta. Disinilah, di tengah transisi zaman yang rapuh, sosok Nabi Sari muncul. Para ahli silsilah seperti Ibnu Katsir menempatkan Sari di posisi yang sangat krusial. Ia adalah putra dari Abir dan kakek buyut dari Ibrahim Al-Khalil. Dalam literatur lain, ia dikenal dengan nama Reu. Meski namanya tidak tertulis dalam lembaran wahyu Al-Quran, keberadaannya adalah bukti bahwa cahaya iman tidak pernah benar-benar padam. Bayangkan, sebuah masa di mana kemusyrikan mulai merayap masuk ke hati manusia. Nabi Sari berdiri sebagai benteng. Tugasnya berat, memastikan bahwa garis keturunan yang akan melahirkan para nabi besar tetap terjaga kesuciannya. Ia bukan sekadar nama dalam daftar. Ia adalah jembatan spiritual yang menghubungkan keteguhan Sam bin Nuh dengan kecerdasan Tauhid Ibrahim. Beberapa riwayat menyebutnya sebagai seorang nabi bagi kaumnya, sementara yang lain melihatnya sebagai wali yang bijaksana. Namun satu hal yang pasti, tanpa keteguhan orang-orang seperti Sari dalam menjaga tradisi tauhid di masa gelap, sejarah iman mungkin akan memiliki wajah yang berbeda. Dunia saat itu sedang menahan napas di tanah Shinar yang luas, di bawah langit yang menyaksikan keruntuhan moral manusia pasca banjir besar. Seorang anak laki-laki lahir ke dunia. Ia diberi nama Sari. Namun, sejak tangisan pertamanya pecah, para tetua tahu ini bukan sekadar kelahiran biasa. Ia lahir di era transisi yang berbahaya. Era di mana ingatan tentang dahsyatnya air bah mulai memudar, digantikan oleh kesombongan manusia yang ingin menantang langit. Di tengah gemuruh ambisi duniawi itu, Sari tumbuh dengan ketenangan yang menghujam bumi. Memasuki usia remaja, saat pemuda sebayanya mulai terpikat oleh kemilau berhala dan kekuasaan, Nabi Sari justru sering terlihat menyendiri dalam perenungan. Di bawah naungan ayahnya, Abir, ia menyerap setiap tetes hikmah kuno yang diwariskan oleh kakek moyangnya, Sam bin Nuh. Ada beban yang berat di pundak remajanya. Tatapan matanya tajam, seolah mampu menembus waktu.
melihat jauh ke depan, menuju keturunannya kelak yang akan menghancurkan berhala-berhala itu. Di saat Mantemonnya sibuk membangun menara kesombongan, Sari sibuk membangun pondasi iman di dalam jiwanya. Nabi Sari bukan remaja biasa. Ia adalah benih yang sedang dipersiapkan semesta untuk menjaga agar silsilah suci ini tak ternoda oleh dibu-dibu kemusyrikan yang mulai berterbangan. Kesabaran langit ada batasnya. Di sebuah masa di mana bumi mulai sesak oleh pengkhianatan manusia terhadap Tuhannya, sebuah panggilan agung akhirnya turun, bukan kepada mereka yang bertahta di istana emas, melainkan kepada Dia yang hatinya telah lama terjaga dalam kesunyian. Detik itu, waktu seolah berhenti berputar. Langit seakan terbuka, membawa titah yang menggetarkan sukma. Nabi Sari bin Arfasyad tidak lagi sekadar penjaga silsilah. Di pundaknya, kini diletakkan amanah yang paling berat, sekaligus paling mulia di muka bumi. Ia diangkat menjadi utusan, menjadi suara di tengah kesunyian, menjadi kompas bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Cahaya kenabian kini menyatu dalam darahnya, sebuah cahaya yang telah menempuh perjalanan panjang dari Adam, Idris, hingga Nuh, dan kini cahaya itu bersemayam kuat pada dirinya. Tugasnya sudah jelas, menantang arus zaman yang kelam. Ia berdiri tegak menghadapi badai kesyirikan, menyampaikan kalimat tauhid dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Inilah awal mula perjuangannya, sebuah babak baru yang akan menentukan arah garis keturunan suci menuju kelahiran sang kekasih Allah, Ibrahim Al-Khalil. Nabi Sari, sang pembawa panji kebenaran di era yang terlupakan. Garis peperangan telah ditarik. Sejak kalimat La ilaha illallah keluar dari lisan Nabi Sari, ketenangan palsu di tanah Shinar pecah berkeping-keping. Sang pembawa peringatan kini berdiri tepat di bawah beang-beang menara yang mereka agungkan. Lihatlah perdebatan itu. Para pembesar kaum tertawa mengejek. Wahai Sari, jika Tuhanmu memang penguasa langit, mengapa ia tidak meruntuhkan menara-menara kami? Mengapa ia membiarkan kami berkuasa atas sungai dan tanah ini? Mereka merasa aman di balik tembok-tembok tinggi, tidak menyadari bahwa fondasi yang paling rapuh bukanlah pada batu bata mereka, melainkan pada jiwa mereka sendiri. Kejadian menarik pun terjadi. Suatu ketika, saat mereka sedang merayakan festival pemujaan bintang, Nabi Sari menunjuk ke arah langit. Seketika, kegelapan yang tak terduga menelan matahari. Di tengah kegelapan total itu, suara Sari mengguntur. Inilah tanda bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah tidak memiliki kuasa sedikit pun atas cahaya dan kegelapan. Konflik pun memuncak. Mereka mencoba membungkamnya, menuduhnya sebagai penyihir yang memecah belah persatuan bangsa. Namun, setiap kali mereka mencoba menyentuh sang nabi, sebuah kewibawaan yang tak kasat mata membuat tenggen-tenggen mereka gemetar. Ketegangan itu bukan lagi soal kata-kata, tapi soal perlawanan antara kegelapan yang angkuh dan cahaya yang tak mau padam. Tapi bagi mereka yang hatinya telah mengeras seperti batu di Shinar mukjizat, hanyalah sihir, dan kebenaran hanyalah ancaman bagi kenyamanan mereka. Nabi Sari terus melangkah, meski setiap langkahnya diikuti oleh kebencian yang mendidih. Nabi Sari mungkin tidak meninggalkan monumen batu yang megah atau kota yang namanya tertulis di buku sejarah dunia. Namun, ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih abadi. Sebuah mata rantai iman yang tak terputus. Dari keteguhannya di tanah Shinar, mengalirlah darah para pemimpin, para nabi, dan sang kekasih Allah, Ibrahim Al-Khalil. Ia membuktikan bahwa meski dunia berubah menjadi gelap, cahaya tauhid akan selalu menemukan jalannya melalui jiwa-jiwa yang setia. Sejarah sering melupakan nama-nama di balik layar. Namun, langit tidak pernah salah mencatat. Nabi Sari adalah bukti bahwa setiap perjuangan dalam menjaga kebenaran, sekecil apapun itu dalam pandangan manusia, adalah fondasi bagi peradaban yang besar di masa depan. Satu nama, satu janji, dan satu warisan yang abadi. Terima kasih telah menyelami misteri sejarah bersama kami. Sampai jumpa di kisah para nabi selanjutnya yang akan mengubah cara Anda
melihat dunia. Jangan biarkan cahaya itu padam. Klik video di sebelah kiri untuk melihat kisah Nabi lainnya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan mata rantai sejarah selanjutnya.